셋. 자, 1초. 둘. 현주 씨. 내가 방해했나? Dayun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Melihat dari situasi tersebut, Yeonjo menyadari bahwa Setbiul sedang mendapat hadiah dari Dayun. Setbiul juga membenarkan hal tersebut, bahwa dia telah menjadi pegawai terbaik dan meminta untuk digendong. Kemudian, Yeonjo mengajak Setbiul untuk ikut bersamanya. Tetapi tos serba tidak ada yang menjaga. Dayun merasa itu tidak perlu. Tak lama kemudian, Dalsik datang dan membuat Dayun tidak bisa mencari alasan lagi. Lalu mereka datang ke restoran yang sangat mewah. Karena tidak pernah makan di restoran mewah, Setbiul bingung ketika disuruh untuk memesan makanan. Alhasil, Setbiul meminta agar Yeonjo yang memesan makanan untuknya. Tapi ternyata Dayun juga bingung ketika memesan makanan karena nama makanan yang tak pernah dia dengar. Pada saat makan, Yeonjo memberikan selamat atas kerja keras Setbiul dan menyuruh agar kerja lebih giat, fokus dengan kerjanya saja. Perbincangan yang hangat terjadi di antara dua wanita tersebut. Lalu Yeonjo mengatakan bahwa dia telah salah paham pada waktu kejadian di toilet. Karena dia merasa sangat gelisah dan berharap Setbiul mau memakluminya. Mendengar hal itu, Setbiul sangat greget karena Yeonjo masih tidak mau untuk minta maaf. Selesai makan, tiba-tiba Dayun mendapat telepon dari pihak pengantar yang menanyakan mengenai produk-produk yang dipesan Dayun. Karena perbincangan yang terlalu keras, membuat Yeonjo merasa malu dan agak menjauh. Lalu Direktur Cho melihat Hyunjo menyuruh agar Dayun pergi ke toko saja. Hal itu membuat tawaran kepada Yeonjo untuk pulang bersama. Alhasil, Yeonjo dengan senang hati menerima tawaran tersebut yang membuat Dayun agak kecewa. 아무리 그래도 여친을 저렇게 보내는 건 아니죠. Kemudian mereka bergegas untuk ke tos serba karena sebuah truk barang akan segera datang ke toko Dayun. Di tempat lain, Direktur Cho telah mengantar Yeonjo pulang sampai ke rumah. Karena berharap bisa lebih dekat, Direktur Cho lalu menanyakan permasalahan Yeonjo. Tetapi itu tidak berhasil. Sedangkan Dayun dan Setbiul telah tiba di tos serba. 가세요. 거기도 왜 이렇게 더럽게 비싸? 맛도 더럽게 없더만. Di tempat lain, Dalsik sedang melakukan pekerjaannya. Tak lama kemudian, Dayun datang untuk menanyakan kata-kata yang bagus untuk tos serbanya saat diwawancarai nanti. Dalsik memberikan kata mercusuar. Itu artinya ibarat tempat yang buka 24 jam. Di mana itu adalah tempat untuk mereka yang lapar, yang kesepian, dan yang takut gelap. Di sisi lain, Yeonbiul diam-diam telah bergaul dengan para wanita berwarna itu, tanpa sepengetahuan kakaknya. Sedangkan Dayun, dia tidak bisa tidur karena Yeonjo yang tidak juga membalas pesannya. Dayun terus kepikiran dengan kejadian malam itu, yang membuat Yeonjo marah. Keesokan harinya, Dayun menjemput Yeonjo dan menyadari bahwa Yeonjo telah marah lalu meminta maaf atas semua yang terjadi. 얼마나 답답하고 속이 터졌을지 내가 있잖아. 어제 일은 내가 진짜 미안해. 야, 최대현. 네? 라고 불러줘. Di tempat lain, terlihat Setbiul yang mules dan melewati kotak tagihan yang telah menumpuk. Kemudian, Setbiul telah memesan pakaian yang akan dipakai saat wawancara nanti. Sedangkan Dayun didatangi direktur part-time yang akan melakukan wawancara. Lalu Dayun memperkenalkan diri bahwa dia manajer toko tersebut. Karena semuanya telah dipersiapkan untuk wawancara hari ini. Di sisi lain, Setbiul dibuat kesal dengan kelakuan adiknya. Hal itu membuat Setbiul penasaran dan segera memeriksa pakaiannya. Dan benar saja, pakaiannya telah hilang di bawah Yeonbiul. Kemudian, Setbiul sempat mengejar adiknya, tetapi tidak berhasil ditemukan. Lalu scene berpindah. Bugong diajak Daeson ke sebuah mall untuk beli pakaian yang baru. Dengan senang hati, Bugong mencoba beberapa pakaian. Tetapi ketika datang ke kasir,
Daeson telah pergi dan membawa pakaian tanpa membayar. Alhasil, Bugong yang harus membayarnya dan tidak jadi untuk membeli pakaian. Di tos serba, Bugong melampiaskan amarahnya. 뭔데? 뭔데 이거 뭔데? 아 진짜 뭐긴 뭐야? Amarah Bugong semakin menjadi setelah melihat Pak Choi membawa pakaian yang didapat dari Dayun. Di sisi lain, Set Byul telah tiba di tos serba dan disambut oleh Bugong. 미스프리 왔나? 아 Dan para wartawan juga telah tiba. Sementara itu, yang diwawancarai adalah Set Byul. Tetapi mereka yang sangat mempersiapkan diri bahkan berdandan. Wawancara itu berjalan dengan lancar. Dan tiba-tiba sebuah pertanyaan yang menanyakan arti tos serba bagi Set Byul. Dayun yang telah mempersiapkan jawabannya itu lalu segera menyampaikan ke Set Byul. 등대요. Karena sudah berdandan, mereka mengajak untuk berfoto. Tetapi Dayun tidak mau karena harus menggendong Set Byul. Perdebatan yang terjadi membuat Pak Choi menawarkan diri untuk menggendong Set Byul. 아뭔 소리야? 점장이. Tak lama kemudian, Dalsik datang dan wawancara akan diakhiri dengan sesi foto bersama di depan toko. Salah satu pewawancara memberitahukan Dayun bahwa fotonya hanya akan disebar secara internal, tidak akan sampai ke kantor pusat. 무슨 일 있어요, 점장님? 제가 왜요? 싫어요. 상황 끝났어. 하나, 둘, 셋. Scene lalu berpindah. Di kantor pusat yang sedang bergembira karena proyek tawaran Yeonjo dengan perusahaan lain telah diterima. Sedangkan di tos serba, Dayun mengejek Set Byul yang iri dengannya karena tidak punya teman untuk ditelepon. Set Byul mengaku bahwa mempunyai teman selebriti. Dia adalah Jiwook. Namun Dayun tidak percaya. Saat itu Jiwook juga tidak bisa dihubungi. Alhasil Dayun menyuruh agar mengajaknya nanti malam jika memang benar. Kemudian Set Byul sempat mendapat kabar dari Gyumbi bahwa adiknya tidak masuk sekolah hari ini. Padahal di pagi hari Yeonbyul pergi ke sekolah seperti biasa. Lalu Gyumbi mengajak Hyunji untuk berbicara. Dia adalah sahabat Yeonbyul. Gyumbi menyogoknya dengan memberikan perawatan kulit agar memberitahukan keberadaan Yeonbyul. 뭐? 오디션? Yeonbyul ternyata mengikuti audisi menyanyi dan menari, hingga berhasil lolos untuk ke babak berikutnya. Tetapi ketika menelepon Hyunji, dia memberitahukan bahwa Gyumbi telah mengetahui hal tersebut. Tak berselang lama, Set Byul datang ke sana. Alhasil, mereka kejar-kejaran hingga akhirnya sampai di sekolah Yeonbyul. Dan Set Byul tidak bisa masuk kawasan sekolah karena bukan murid di sana. Dan Yeonbyul memberitahukan bahwa telah lolos audisi, tetapi Set Byul tidak peduli. Scene lalu berpindah ke masa lalu di mana ayah Set Byul meninggal. Pada waktu itu, ada seorang bibi-bibi merasa kasihan melihat mereka yang tidak punya siapa-siapa lagi. Bibi tersebut mengajak untuk tinggal bersama dan akan merawat mereka. Tetapi beberapa bulan kemudian, bibi tersebut memarahi mereka karena harus merawat dan memberikan makanan. Hingga akhirnya, Set Byul mengajak adiknya untuk pergi dari rumah tersebut. Set Byul sendiri harus berhenti sekolah karena dia harus bekerja keras agar adiknya bisa terus sekolah. Di tempat lain setelah syuting, Jiwook baru menyadari telah mendapat telepon dari Set Byul. Kemudian Jiwook memilih pakaian terbaik dan segera memberikan kabar kepada Set Byul bahwa dia akan datang ke tos serba. Lalu Jiwook telah tiba di tos serba. Dayun yang mengetahui itu berteriak histeris. 블랙시티에서 마동석이랑 맞게 맞죠? 저 처음 봤는데. 아 누구 좀 만나? Tetapi ketika Set Byul datang, malah Jiwook disuruh untuk mengangkat barang. 저 지금 뭐 하는 거야? 저 사람 누구지 몰라? Akhirnya Dayun percaya dengan ucapan Set Byul. Lalu Dayun segera menelepon Yeonji bahwa Jiwook telah berada di tos serbanya.
Dia juga mengajak Yeonjo untuk makan bersama di Toserba. Tetapi Yeonjo tidak bisa karena dia juga sedang makan bersama dengan teman kantor. Jiwook terkejut ketika mengetahui ayah Setbyul telah meninggal karena sebuah kecelakaan menimpa ayah Setbyul dan kini dia telah tinggal bersama adiknya. Tak lama kemudian, Dalsik memberitahukan bahwa makan malam sudah siap dan Dalsik tidak bisa ikut makan karena disuruh untuk berjaga di kasir. Tiba-tiba datang orang Nigeria yang murah senyum dan Dalsik sangat gembira melihat orang tersebut dan merasa sama-sama dari keluarga Jamaika. Are you in Jamaica? Di tempat lain, mereka melakukan selfie bersama. Setelah itu, Daeson langsung memostingnya di sosial media. Dan hasil foto dari wawancara sudah keluar. Dayun tidak terima karena keluarganya tidak terlihat. Tetapi pihak wawancara hanya memberikan selamat karena foto tersebut akan dikirim ke situs humas dan juga sosial media. Lalu Dayun segera menelepon Yeonjo, tetapi saat itu dia sedang asik bersama teman-temannya. Berita itu telah cepat menyebar luas dan Yeonjo telah melihat berita tersebut. Kemudian Dayun mendapat kabar dari temannya bahwa orang-orang yang ikut makan malam telah mengetahui berita tersebut. Lalu Dayun segera pergi ke sana. Tak lama kemudian Jiwook juga harus pergi setelah dijemput manajernya karena fotonya telah menyebar di sosial media. Sesampainya di tempat makan, Dayun diberitahukan temannya bahwa Yeonjo telah pergi bersama Direktur Cho. 고맙다. Dayun melihat Yeonjo telah pulang bersama Direktur Cho. Kemudian Yeonjo meminta agar digendong Direktur Cho. Dan Dayun hanya bisa memandangi mereka dari kejauhan. 그치. 가자. Sedangkan Setbyul saat itu membersihkan sisa-sisa makanan di depan Toserba. Kemudian ada seseorang melihat berita mengenai Setbyul di media sosial. Dan orang misterius itu memukul Setbyul. 헤이!